Apakah kita perlu menggantung seseorang, memenggal kepalanya di depan Monas hanya untuk mengingatkan bahwa inilah yang disebut ledale rotok, padahal isinya adalah umpatan kritik. Saya Ledalero, lelaki dari Lembah Romo. Oke, saya senang karena dua istilah diucapkan tadi soal ethics, filosofi, dan teknologi itu. Ada Jürgen Habermas diucapkan di situ oleh Pak Rektor. Rektor ya, rektor itu kualitas pikiran. Di Ledalero ada rektor, di depan istana, di depan Monas ada rektum. Nanti saya bedain antara rektor dan rektum. Tapi saya senang tadi diucapkan ini fakultas, universitas, institut yang menggabungkan dua hal yang seringkali incomparable, tidak bisa terbandingkan, yaitu filosofi dan teknologi itu. Untung disebutkan Heidegger, untung disebutkan Frankfurt School yang berupaya untuk membongkar persembunyian kekuasaan di dalam semua cara berpikir yang teknokratik. Yang kita kenal tesis dari teman-teman di mungkin 1 kilometer dari stasiun Frankfurt School. Saya nggak tahu masih ada nggak sekolah itu sekarang. Ya, mungkin mereka pindah ke Amerika dan berubah menjadi ideologi baru untuk perjuangan politik. Kan kita tahu sejarah Frankfurt School dikejar-kejar oleh Nazi, pindah ke Amerika, menginspirasi New Left di situ. Kita tahu tokoh-tokohnya sampai sekarang orang masih sebut Marcuse, segala macam hal di situ. Tetapi karena suasana hari ini, saya sebetulnya belajar pertama saya masuk fakultas teknik, baru terakhir belajar filosofi. Tetapi pada akhirnya kita mau lihat bahwa semua hal yang ingin kita pertanyakan harus dimulai dengan politics of questioning, politik untuk bertanya. Bertanya artinya mempersoalkan. Jadi setiap kali kita ucapkan pikiran, kita ingin pikiran kita itu disanggah, dibantah itu. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang membantah pikiran saya. Kalau saya ucapkan pikiran saya nggak ada yang membantah, itu cuma ada dua kemungkinan. Atau yang mendengarkan tuli, atau publik menganggap saya sedang berdoa. Anda tidak boleh bantah doa. Jadi ini hal yang ada di kita hari ini. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi masalah sehingga kita bertemu di sini dengan narasi yang begitu sugestif untuk menghasilkan ulang kebenaran, menghasilkan ulang moral, menghasilkan ulang ethics. Jadi kalau pertanyaan itu saya ajukan ke partai-partai tadi, maka jawabannya adalah gampang. Tunggu aja amplop, tunggu aja BLT, tunggu aja makan siang gratis tuh. Untuk menyelesaikan problem bangsa ini dengan sangat oportunistik, sangat pragmatis, kita dapat keterangan itu di headline. Bagaimana Indonesia bisa maju? Tunggu makan siang gratis. Bagaimana Indonesia maju? Tunggu IKN 17 Agustus. Padahal pertanyaan fundamental kita, mengapa terjadi krisis etik di kita sehingga indeks demokrasi kita drop tiap hari? Kan itu dasarnya. Pertanyaan yang sama pernah diajukan oleh seorang wartawan pinter di Prancis ketika dia bertemu dengan Jean-Jacques Rousseau. Dia bilang begini, Profesor Rousseau, apa keterangan menurut Anda yang menyebabkan tadi Roma itu sebagai republik demokratis runtuh di abad pertama? Kata Jean-Jacques Rousseau, demokrasi itu ibarat buah, sangat penting untuk kesehatan republik, badan manusia,
demokrasi itu ibarat buah, penting untuk kesehatan kita, tetapi hanya lambung yang utuh yang mampu mencernanya. Lalu kita bertanya, lambung macam apa yang ada di republik ini sehingga gagal mencerna buah reformasi, buah demokrasi? Mari kita tanya pada cincin yang bergoyang. Karena bagi mereka yang memuja cincin, saya pakai istilah cincin sebagai semiotic condition of thought, ya, bukan. Bagi mereka pemuja cincin, moral itu tidak diperlukan. Ethics, yaitu nomor 13 dalam politik. Tapi kita balik lagi tadi pada semua keterangan yang pernah kita pelajari, bahwa Republika itu respublika didasarkan pada kesetaraan etik warga negara. Kita sebut itu urusan publik kalau kita sama-sama punya akses terhadap hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban publik terhadap kekuasaan. Jadi kalau tadi contohnya adalah soal Mahkamah Konstitusi itu, dan itu adalah bagian yang paling fundamental dalam upaya untuk menghasilkan demokrasi, dan gagal di situ. Karena itu kita tahu bahwa dari awal sejarah filsafat, demokrasi itu bukan, sering disebut demokrasi adalah pemerintahan rakyat oleh dan untuk rakyat. Iya, tapi kata rakyat itu sendiri beda antara rakyat dalam pengertian people di Revolusi Prancis dan di revolusi mental hari ini. Beda. Kalau kita bilang rakyat, kita ingat revolusi Prancis, kita tahu rakyat itu yang memutuskan bahwa Anda, Raja Louis XVI, berhentilah mempromosikan bahwa mahkotamu itu dipasangkan oleh Tuhan. Dan doktrin itu yang diuji di suatu pagi di 1789 di alun-alun kota Paris. Coba kita uji, rakyat bilang, mari kita uji, saudara raja, apakah betul mahkotamu dipasangkan oleh rakyat sehingga tidak bisa copot? Dalam 2 detik di bawah pisau gilotin, bukan sekedar mahkotanya Louis XVI yang jatuh dari kepalanya berpisah dari badannya. Dan itu pelajaran pertama untuk mengatakan bahwa yang didaulatkan oleh rakyat pasti disetujui Tuhan. Itu yang kita sebut sebagai vox populi vox dei. Yang diucapkan rakyat pasti disetujui Tuhan. Tapi di kita dimanipulasi bahwa suara rakyat itu adalah suara yang dihasilkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. That's stupid. Jadi kita balik lagi bahwa untuk memulihkan kembali the very ideas of republic, apakah kita perlu menggantung seseorang, memenggal kepalanya di depan Monas hanya untuk mengingatkan bahwa inilah yang disebut suara rakyat? Tentu kita punya parlemen, kita punya lembaga-lembaga, Mahkamah Agung, partai yang seharusnya mengucapkan kembali kedaulatan rakyat, tapi dia nggak mau ucapkan itu karena dia tidak punya pengetahuan tentang demokrasi. Seorang filsuf di Heidelberg bilang begini, demokrasi itu bukan pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Demokrasi is the government of reason through the government by the people. Demokrasi itu pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Jadi kalau kita izinkan orang yang akalnya terbatas untuk membaca res publica, yang dia akan praktekkan adalah res dynastium. Semua urusan dialihkan menjadi problem dinasti. Itu barang itu yang hendak kita bongkar hari. Tapi nggak mungkin kita bongkar itu di talk show, di ILC atau segala macam yang hanya ingin cari sensasi. Jadi this is the real ILC, Indonesia Leaderedo Club. Karena di sini kita bongkar pikiran. Saya belajar fisika, untuk bangun gedung ini hanya perlu 2 rumus. 1,
pengetahuan kita tentang ilmu namanya metal fatigue, kelelahan metal. Supaya kita bisa tahu tiang itu diperlukan 3, 4, 5, apa 6. Metal fatigue namanya. Yang kedua, Anda hanya perlu belajar tentang stres, yaitu kondisi yang memungkinkan kita sebut security-nya aman, S faktor. Membangun gedung hanya perlu 2 dalil. Siapapun bisa membangun gedung kalau dia paham tentang metal fatigue dan security factor. Tapi membangun negara, membangun kesadaran publik, membangun bangsa memerlukan kecerdasan bahkan melampaui seluruh kemampuan berpikir para anggota DPR. Jadi saya gembira di sini ini, kalau misalnya 10% aja dari kita di sini IQ-nya saya tukar dengan yang ada di gedung parlemen, masih ada kembalian di sini. Karena membangun negeri itu adalah tukar tambah pengetahuan, tukar tambah kecerdasan. Tapi sekali lagi itu yang hilang, karena begitu diucapkan bahwa sudah ada keputusan KPU bahwa si ini jadi presiden, si itu jadi wakil presiden, semua kita mengalami nausea, itu kemualan psikologis, apalagi kemualan filosofis, karena membayangkan kualitas kecerdasan apa yang akan kita nikmati selama 5 tahun ke depan di dalam persaingan global, di dalam upaya untuk memastikan bahwa ada energi yang bisa ditemukan dengan kecerdasan. Tadi betul kata Pak Rektor bahwa kita pada akhirnya mungkin satu waktu di usia ke-100 dari sekolah ini, dari institusi ini, yang hadir di sini 80% adalah robot. Karena perkembangan artificial intelligence membutuhkan kemampuan untuk berdamai dengan keadaan terakhir dari teknologi. Kalau kita bayangkan misalnya keadaan terakhir teknologi itu seperti apa itu? Ada robot datang ke sini bertanya pada saya misalnya, dia angkat tangan. Menurut Anda sebagai guru besar Sekolah Tinggi Filsafat dan Teknologi ini, saya bayangin nanti di 100 tahun usia institut ini, saya jadi guru besar di sini. Berapa tahun lagi tuh ya? 2019 37. Berarti 2037, nggak lama lagi. Ada robot datang di sini dan ingin mengerti apa yang terjadi di Indonesia ketika suatu waktu ada keputusan MK. Bagi dia gampang, dengan komputasi kecil dia tahu bahwa jumlah suara yang dimenangkan oleh seseorang melampaui jumlah suara yang dikalahkan oleh dia. Bagi robot itulah keadilan yang kita sebut utilitarian perspective on justice. Tapi si robot itu tahu bahwa Ledarero satu waktu pernah menyelenggarakan diskusi untuk membatalkan utilitarianisme dalam politik. Robot itu melihat video hari ini dan dia menemukan mengapa ada protes yang sangat sublim melalui performance art tadi, penampilan tadi, yang mengingatkan si robot bahwa ada merah putih tetapi bendera itu lecek dibandingkan bendera-bendera purple perusahaan politik tadi. Dia mulai melakukan reasoning itu. Berarti ada sesuatu yang membusuk di dalam republik yang pernah disebut Republik Indonesia NKRI. Saya sebut pernah disebut karena saya berpikir di tahun 37, di tahun 2037, dan sangat mungkin negeri ini udah jadi ampas di dalam peradaban politik dunia. Si robot itu tahu bahwa dia mau dapat semacam perspektif humanism, karena bagi dia soal teknis gampang tuh. Pada saat yang sama dia bertanya pada saya dan pada mereka yang ada di parlemen di Senayan, dan si parlemen bilang kami nggak bisa jawab karena kami justru udah jadi robot. That's the paradox of technology. Dia tanya kapan kamu jadi robot? Kan robot pintar itu, artificial intelligence, baru ada 5 tahun lalu. Dia bilang sejak 2024 kami udah jadi robot. Jadi Anda bayangkan bagaimana absurd kita mau menerangkan
soal-soal kekacauan tadi, ketidaksehatan demokrasi. Nah, ini satu forum yang saya anggap baik sekali untuk kita mulai mempertengkarkan semua hal yang mendasar, mulai dari fondasi bangsa ini yang diucapkan oleh para pendiri ini, bahwa dasar ontologi dari negeri ini adalah kemajemukan. Demi kemajemukan diperlukan persatuan. Karena kita majemuk, maka kita perlu persatuan. Karena ontologi kita majemuk, maka epistemi kita adalah persatuan. Sekarang oleh raja dinasti itu dia rubah. Demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Oleh karena itu kabinet harus kabinet persatuan. Pak Prabowo kemarin mulai menunjukkan profil dia sebagai calon otoritarian. Karena dia anggap bahwa siapa yang tidak mau ikut dengan kami, itu artinya kira-kira diam aja, jangan cerewet, jangan musuhi kami. Loh, demokrasi itu adalah keributan, kecerewetan. Jadi kita mulai bicara mendeteksi gejala awal new kind of authoritarianism di 5 tahun ke depan. Saya kira itu poinnya sebagai tesis, dan kita ingin ada antitesis diucapkan di sini supaya terjadi diskurs, terjadi dialectics. Terima kasih.